Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas materi tentang potensial listrik, baik dari segi fisis maupun dari segi matematis. Nah, sebelum kita coba lebih jauh, kita coba meninjau dari definisi potensial. Kita telah mempelajari materi tentang energi potensial yang lebih mudah dibayangkan adalah energi gerak jatuh bebas yang ada pada gambar atau yang biasa disebut dengan gaya gravitasi atau gerak gravitasi, di mana semakin besar H-nya, H ini height ketinggian, jarak, maka akan semakin besar energi potensialnya. Nah, karena di sini ada gaya gravitasi, ya kita tahu gaya gravitasi itu ternyata merupakan gaya konservatif, dia tidak bergantung pada lintasannya, ya maka ternyata medan listrik pun juga sedemikian rupa, yakni merupakan gaya konservatif, dia tidak bergantung pada lintasan pada gaya yang bergerak gitu. Nah, di sini dia juga dipengaruhi oleh jarak, nanti biasanya jaraknya berupa R, ya. Misalnya di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif. Karena ada perbedaan tanda antara muatan satu dengan lainnya, maka dia akan saling bergerak, ya. Kalau berbeda tanda, maka dia akan saling mendekati, ya, akan saling mendekati. Kalau tanda muatannya sama, dia akan saling tolak menolak. Kalau energi gravitasi nilainya adalah mgh, ya, persamaannya, sedangkan kalau energi potensial pada medan listrik adalah Q kali V. Nanti kita coba ulas didapat dari mana Q dikali V atau potensial listriknya. Nah, di sini kita coba mendefinisikan potensial listrik adalah energi potensial tiap muatan listrik. Jadi, masing-masing muatan ini, muatan positif, muatan negatif, memiliki energi, ya, memiliki energi untuk bergerak. Kita tahu ketika ada dua muatan yang didekatkan dengan jarak tertentu berupa R, maka dia akan saling bergerak. Tadi ya, kalau berbeda tanda dia akan saling mendekati. Ini menunjukkan adanya terjadi perpindahan posisi, ya. Tadinya diam, lalu karena ada interaksi antara dua muatan dia bergerak. Misal bergerak saling mendekati, maka yang namanya bergerak berarti dia sebenarnya memiliki energi kinetik, ya. Jadi di sini sebenarnya terjadi perubahan energi yang kita pernah pelajari tentang hukum kekalahan energi, ya. Jadi tadinya memiliki energi potensial, lalu bergerak menjadi energi kinetik, gitu. Jadi kurang lebih sama. Maka kita coba tinjau medan listrik ini dari segi mekanika Newton, ya. Misal ada dua muatan yakni Q1 dan Q2, ya. Q1, Q2 dengan jarak R, nanti kita sebut R1, lalu di sini ada medan listriknya. Nah, tadi kita telah coba meninjau dari sisi mekanika Newton bahwa usaha, ya, W ini usaha atau kerja sama dengan minus dari perubahan energi kinetik, ya. Nah, kalau dari sisi energi potensial juga sama, ya. Usaha sama dengan minus, ya, perubahan dari energi potensial. Nah, karena saat ini kita meninjau kata-kata potensial listrik, maka kita coba ambil yang W sama dengan minus delta EP, atau usaha sama dengan minus dari perubahan energi potensial. Kita coba breakdown. Delta EP ini berarti kan EP2 dikurangin EP1, energi potensial kedua dikurangin energi potensial ke-1. Lalu kita coba tinjau usaha dari persamaan fisis yang lain, di mana usaha sama dengan perkalian antara gaya, ya, force gitu, ya, dikali dengan perpindahan S, ya, perpindahan gitu. Atau secara fisis juga bisa kita tulis integral dari FDR gitu. Intinya perkalian antara gaya dengan perpindahannya.
Nah, dari sini nanti kita coba tinjau pula dari sisi medan listriknya, di mana kita ketahui bahwa medan listrik sama dengan F per Q ya, F per Q, maka F sama dengan Q kali E gitu ya. Nanti F ini kita substitusi ke persamaan usaha, maka didapat usaha sama dengan Q integral dot dr gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba sesuaikan secara matematis. Nah, ini kita substitusi ya, usaha yang di sini, kita substitusi sini, dan minus yang ini kita pindahkan ke depan, gitu ya. Makanya jadi seperti ini. EP2 dikurangi EP1 sama dengan minus dari Q1 integral dot dr. Nah, selanjutnya kita breakdown. E itu adalah di medan listrik, E sama dengan K Q per R kuadrat ya. Ini kita substitusi ke sini, jadinya seperti ini. Lalu kita coba lanjut, karena integral terhadap dr ya, maka yang selain komponen R boleh kita keluarkan atau boleh kita katakan sebagai konstanta ya. K dan Q2 ini boleh kita keluarkan ya. Boleh kita keluarkan. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu integralnya dari R1 sampai R2 ya. Nah, ini kita coba tinjau apa sih R1 R2. R1 adalah jarak antara kedua muatannya. Kenapa R1 nya? Karena jarak antara kedua muatan inilah yang membuat Q2 ini bergerak ke kanan kan gitu ya. Nah, selama dia bergerak ke kanan, dia akan terjadi perpindahan dr ya. Terjadi perpindahan dr dengan jarak yang kita tidak ketahui yang bisa kita sebut dengan R2. Kalau di sebelah kanan ini tidak ada muatan lainnya, maka R2 ini nanti boleh kita anggap tahingga gitu ya. Maksud tahingga itu ya karena nggak ada muatan lagi gitu. Kalau ada muatan ya berarti kan ada jarak tertentu. Tapi kalau karena tidak ada jarak antara Q2 dengan yang ada di sebelah kanan, maka boleh kita anggap R2 nya ini adalah tahingga. Kita lanjut, maka kita coba integralkan. Integral dari 1 per R kuadrat adalah minus 1 per R, lalu dengan batas integral R2 sampai R1 ya. Itu. Lalu di sini ada minus-minus, nanti boleh dicoret. Lalu secara matematis boleh kita tulis seperti ini ya. Nah, di sini EP yang pertama ini ya tadi EP yang kita anggap R2 di sini. Di sini kita anggap ada R2 ya. Dengan jarak yang tak hingga ya. Jadi nanti R2 ini kita masukin tak hingga gitu. Jadi R2 kita masukin tak hingga, R2 tak hingga. Ketika energi potensial pada medan listrik ya, jaraknya tak hingga, maka ya nilainya 0. Secara fisik gimana? Ya tadi, misal ada muatan positif nih. Terus ada jarak yang nilainya tak hingga gitu kan. Karena jaraknya tak hingga ya berarti muatan positif ini ya potensialnya 0 gitu. Kenapa 0? Kan nggak ada jaraknya tak hingga gitu. Kalau jaraknya tak hingga ya bisa kita anggap 0 karena kan dia berbanding terbalik dengan R kan gitu ya. Karena apa? Ini kan dia berbanding terbalik dengan R, kaki per R kuadrat. Kalau R kuadratnya tak hingga ya 0 gitu kira-kira secara fisiknya. Lanjut, ini juga 1 dibagi tak hingga jadi 0 ya. 0, EP yang di sini juga 0, maka didapat energi potensial pada sebuah muatan listrik didapat EP sama dengan K Q1 per EP sama dengan K dikali Q1 Q2 per R. R ini ya tadi jarak muatannya itu kira-kira ya. Jadi muatan ini akan memiliki apa namanya potensial ya
ketika dia ditentukan jaraknya ya. Ketika dia sendirian aja tadi yang tadi saya bilang, kalau muatannya sendirian aja ya kita tidak bisa menentukan energi potensialnya, karena muatan ini akan bergerak ketika berinteraksi dengan muatan lain gitu. Kalau nggak ada muatan lain ya kita tidak bisa menentukan potensial listriknya atau energi potensialnya, dan kita anggap R-nya adalah tak hingga gitu, karena kan berinteraksi dengan muatan yang tidak bisa kita jangkau lah ibaratnya, sehingga dianggap tak hingga. Ketika tak hingga ya energi potensialnya nol. Nah, ini persamaan selanjutnya kita coba dari potensial listriknya. Kalau tadi dari sisi energi potensialnya, sekarang kita coba tinjau dari potensial listrik. Tadi kita tahu bahwa potensial listrik itu definisinya adalah energi potensialnya ya. Energi potensial tiap muatan listrik. Nah, setiap ada kata tiap muatan listrik ini berarti boleh kita definisikan EP ya. V-nya dulu ya. V potensial listrik sama dengan EP per Q ya. Makanya ketika dikaitkan dengan energi gravitasi tadi, energi potensial pada gravitasi adalah mgh ya. Nah, energi potensial pada muatan adalah ini tinggal dikali silang ya, Q dikali V, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita coba sedikit ulas. Tadi kita dapat bahwa nilai energi potensial pada dua muatan yang berinteraksi adalah K Q1 Q2 per R ya. Lalu lanjut, kita tahu bahwa dari definisi ini potensial listrik didefinisikan energi potensial tiap muatan listrik ya, ini ya adalah V ya, ini potensialnya nih, potensial listrik. Nah, maka Q ini kita substitusi ya, EP per Q1, V-nya dari sini nih. Ini kan potensialnya tadi nih. Maka didapat EP per Q1 ya. Ini bukan potensialnya tadi, ini adalah energi potensialnya ya, energi potensialnya. Nah, maka ini boleh kita coret ya. Coret, maka didapat V ya. Kita tahu KR Q2 adalah V atau potensial listriknya gitu. VR ya, VR sama dengan kaki per R ya gitu. Atau boleh ditulis K-nya diuraikan berupa konstanta yang bernilai 1/4 epsilon 0 Q per R ya gitu. Atau kalau di SMA biasanya ditulis tadi K Q per R, lebih sederhananya gitu. Tapi penurunannya kira-kira seperti itu. Kenapa didapat nilai potensialnya sama dengan K Q per R. Lanjut. Nah, ini kalau potensial listriknya terdiri dari lebih dari dua muatan seperti apa? Konsepnya masih sama ya, konsepnya dengan medan listrik, dengan hukum Coulomb, prinsipnya masih sama. Tadi kita mendapatkan bahwa V sama dengan K Q per R ya. Ya kalau misalnya ada 3 ya tinggal dijumlah aja. V1, V2, V3 ya. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau dia berupa jaraknya berupa koordinat kartesian ya, kita menggunakan prinsip koordinat kartesian nantinya gitu. Tinggal R-nya nanti disesuaikan ya gitu, dengan prinsip vektor gitu ya. Maka V sama dengan kira-kira seperti ini V1, ini V2, ini V3 gitu kan. V1 ya berarti R vektornya kurang R1 gitu ya. R vektor kurang R1, kalau Q2 berarti R vektor kurang R2. Jadi di sini titik potensialnya gitu.
Ini ada Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nah, pengen mengetahui nilai potensial di sini gitu. Di sini jaraknya R dari pusat titik 0,0 ya, nanti tinggal dikurangkan lalu dimutlakkan ya. Ini kan besar ya, besar dari vektor ya. Kita tahu kan kalau berupa apa namanya, ini adalah besar vektor ya, nanti dicari selisihnya lalu dikuadratkan dan diakarkan gitu. Sama persis dengan mencari hukum kolom pada jaraknya ya, R-nya itu gitu, prinsipnya sama. Maka secara tidak langsung boleh kita singkat persamaan potensial listrik ini ketika menggunakan lebih dari 2 muatan didapat V dalam jarak R sama dengan 1/4 epsilon 0 dijumlah antara Q per jaraknya ya. Intinya ini adalah jarak ya. Gitu. Baik, mungkin itu sekian dari saya pembahasan tentang materi potensial listrik. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.